teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang tamat SMA mau kemana ya. Video ini khusus buat adik-adik kita yang di bangku SMA, yang saat ini kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, yang pasti lagi galau-galaunya mau melanjut kemana. Mungkin sebagian dari kawan-kawan kalian udah ada rencana ya. Aduh, aku nanti mau lanjut ke Jakarta, aku nanti mau ke Jogja, aku nanti mau ke Bandung. Dan sementara kalian masih mikir, aduh aku ngapain ya, aku mau lanjut kemana. Pasti ada yang gitu kan. Terus waktu kita dengar dari kawan-kawan kita, mau ke Jakarta, mau lanjut kuliah ke Jakarta, atau ke Medan, atau ke Bandung. Terus kita balik ke diri kita, aku kayak mana? Kalau aku ngelanjut, yang pasti kita langsung mikir duluan, uang kuliah selama 4 tahun, terus uang kos, uang makan, belum lagi uang fotokopi, belum lagi uang buku, belum lagi uang transport, belum lagi uang nongkrong-nongkrong di kafe kalau malam minggu. Dan itu selama 4 tahun pasti kita mikir ya, aduh kalau aku minta sama mama aku kayak mana ya. Terus mungkin ada yang rencana mau cari kerja, mau kerja tamat SMA hanya bermodalkan ijazah SMA. Kalau aku bilang ini rezeki-rezekian ya, nasib-nasiban. Dan kenapa nasib-nasiban? Karena nggak semua perusahaan atau nggak semua instansi ya gitulah yang mau menerima ijazah tamat SMA. Dan kalau kalian mau coba PNS itu juga nasib-nasiban ya. Nasib-nasiban, jujur nasib-nasiban ya. Terus kalian mau menikah, gak usah lah dulu dekku, taman SMA umur 18 tahun terus kan rencana mau menikah. Aduh dekku, tahan dulu dekku, tahan. Jangan dulu menikah, oke? Nah buat kau adekku sayang, cinta mengke, daripada kau nikah, dengar baik-baik kata-kata kakak ini ya. Di sini kakak mau jelaskan sedikit tentang au pair. Apa itu au pair? Au pair itu kalian bisa keluar negeri, bisa ke Eropa. Khususnya kakak sekarang lagi cerita tentang yang di Jerman ya. Banyak au pair ada juga di benua Amerika, di benua Asia, di benua Australia. Pokoknya segala negara maju itu ada au pairnya. Kalau di negara berkembang kakak kurang tahu ya, ada au pair atau enggak. Nah di sini ini ada laptop, aku sekalian baca. Di sini kakak mau ngejelasin apa itu au pair. Aku sekalian baca ya. Au pair itu kayak program pertukaran budaya yang dilakukan buat anak-anak cewek atau cowok yang usianya dari 18 tahun sampai 25 tahun. Sekarang aku nggak tahu ya batas maksimum au pair untuk ke Jerman, aku kurang tahu ya. Tapi terakhir aku dengar itu umurnya 25 tahun batasnya. Yang tujuan utamanya itu sebenarnya untuk belajar memperdalam bahasa Jerman. Jadi di sini kalian belajar bahasa Jerman dan langsung tinggal di Jerman bersama keluarga GF kalian atau keluarga keluarga angkat kalian gitu. Dan itu selama 1 tahun. Jadi au pair itu seperti kakak angkat ya, atau kakak asuh. Jadi kalian tinggal di sebuah keluarga yang keluarga ini memiliki anak yang masih kecil-kecil gitu. Istilahnya membantu mama bapak angkat kalian untuk menjaga adik-adik kalian di saat mereka bekerja. Terus apa aja kak yang kita dapat selama kita mengikuti program au pair ini kak? Pasti itu pertanyaan yang langsung timbul ya di benak kalian. Nah yang pertama, kalian itu tinggal bersama GF kalian atau keluarga angkat kalian. Itu satu rumah dengan mereka, dan kalian dapat tinggal dengan mereka dengan gratis, dapat minum, dapat makan. Pokoknya istilahnya apa yang ada di rumah kalian itu, di rumah GF kalian itu ya kalian berhak gitu loh. Sama seperti aku dengar juga ada dari teman aku yang udah au pair di sini. Jadi apa yang ada di kulkasnya ya kalian biasa makan sama dengan anak-anaknya sendiri gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Nomor 2, kalian dapat asuransi kesehatan selama 1 tahun. Jadi tiap-tiap GF itu beda-beda ya. Ada juga yang ngasih asuransi kesehatan. Ada juga yang dikasih asuransi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan keluar, terus kalian memecahkan atau merusak properti orang. Itu ada juga. Jadi tiap GF itu berbeda, tapi basic dari semuanya kalian dapat asuransi kesehatan selama 1 tahun. Dan itu gratis, yang bayarin GF kalian. Nomor 3, kalian berhak mendapatkan uang saku sebesar 260 euro per bulan. Itu uang saku ya. Au pair tidak mengenal namanya gaji. Jadi au pair itu uang saku. Kenapa kak uang saku dibilang? Karena kalian itu termasuk anak angkat dari CGF.
mereka nggak menghitung kalian itu sebagai pekerja, enggak. Kalian itu dibilang anak angkat, au pair merchant gitu, kakak asuh. Jadi namanya uang saku. Nomor 4. Apa tadi? Tunggu, kebaca dulu. Di sini kalian berhak mendapatkan kursus bahasa Jerman gratis. Itu kalau nggak salah aku dengar basicnya 50 euro. Dan itu yang dibayar, dan itu yang membayar GF kalian atau keluarga angkat kalian. Nah, dan itu basic hak-hak yang kalian dapatkan selama kalian menjadi au pair. Dan ada juga yang aku dengar beberapa, itu hak basic ya. Dan ada juga yang aku dengar beberapa au pair yang dia dapat, kalau misalnya keluarga angkatnya jalan-jalan, dia juga ikut jalan-jalan. Dan jalan-jalan orang Jerman itu, bayangkan, libur di Jerman itu banyak ya, termasuk kalau aku orang Indonesia, kalau aku lihat hitungan libur orang Jerman itu banyak, dan mereka tuh liburannya itu biasanya itu ke luar negeri ya, kayak negara-negara tetangga, kayak mau ke Belanda, ke Italia, atau itu biasanya banyak dari au pair merchant itu ikut ya sama GF-nya. Dan itu ya menurutku enak juga ya. Terus Kak, di samping hak pasti ada kewajiban dong, kita ngapain aja? Nah, dekku, kewajiban kalian itu berperan seperti yang kakak bilang tadi, kalian itu berperan sebagai kakak asuh. Jadi yang kalian lakukan layaknya seorang kakak sama adik. Ya kayak mana kalian lagi di Indonesia lah. Kalian pasti punya, kalau kalian punya adik ya kayak mana kalian lakukan sama adik kalian. Pagi-pagi kalian bangunin adik kalian. Ayo dek, mandi, sikat gigimu dek, sarapan kita dek. Kalian antar ke sekolah, terus kalian jemput, terus kalian bawa main-main ke taman. Ayo dek, ke taman kita, yuk dek main-main. Ngantar ke sekolah kak. Aku kan nggak bisa naik kereta kak. Kalau aku orang Siantar naik sepeda motor, kami bilang naik kereta ya. Aku nggak bisa naik kereta kak, aku nggak bisa naik mobil kak, kayak mana itu kak? Nah, ngantar ke sekolah di sini, kalau misalnya kindergarten ya, anak-anak itu sekolah nggak jauh dari rumahnya. Jadi kayak mana aku bilang? Jadi tiap community, tiap desa itu udah ada TK-nya gitu loh, ada kindergartennya. Jadi anak-anak bisa jalan, jadi ibunya bisa hanya ngantar jalan ke sekolah gitu. Nggak terlalu jauh biasanya dari community mereka atau dari tempat tinggal mereka. Nah, di samping kalian mempersiapkan adik-adik kalian, kalian juga diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang ringan gitu. Karena kan adik-adik kalian itu berangkat ke sekolah itu biasanya beda-beda ya. Ada yang jam 8 pagi, ada jam 9 pagi sampai jam 11 siang, atau ada yang jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jadi itu beda-beda. Dan biasanya mereka itu jam 2 siang atau jam 3 sore itu udah di rumah gitu. Jadi kalian bayangkan, adik kalian itu berangkat jam 9 pagi dan pulang jam 2 siang. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. Jadi kalian punya waktu 5 jam di rumah gitu loh. Jadi apa yang kalian lakukan? Yang kalian diminta untuk melakukan membantu pekerjaan rumah tangga yang ringan ya, kayak mencuci piring, mencuci kain ya. Terus cuci kain kak, ya ampun ngeri kali. Kayak pembantu lah kak. Kutugaskan ya, di sini ku bilang au pair merchant itu bukan pembantu, kalian kakak asuh. Sama halnya kayak kalian di rumah mama kalian ya. Kalian juga pagi-pagi udah jam 6 pagi kalian harus udah bangun, nyuci piring, nyuci kain, udah langsung nyapu rumah, ngepel teras, belum lagi nyapu halaman, belum lagi masak. Dan itu yang kalian lakukan. Sedangkan di sini enggak. Di sini kalian hanya melakukan pekerjaan ringan, kayak hanya mencuci baju, mencuci piring, menyetrika, palingan itu aja. Dan juga di sini semua canggih ya, aku bilang. Mesin mau cuci piring pakai mesin cuci piring, mau cuci kain pakai mesin cuci kain. Jadi menurutku ya, yang aku asal dari Indonesia, apalagi orang Siantar men, yang kami masih cuci piring pakai tangan, masih pakai sabun ekonomi, belum lagi cuci kain masih pakai tangan. Dan nyampe ke Jerman semuanya pakai mesin. Menurutku itu termasuk yang ringan ya, termasuk yang pekerjaan yang gampang. Apalagi pakai mesin. Kalian masukkan aja piring itu semua ke mesin cuci piring, kalian tunggu 20 menit, 30 menit udah selesai. Ya kan? Cuci kain, kalian tinggal masukkan aja semua ke mesin, kalian tunggu, udah. Palingan kerjaan kalian tinggal nunggu mesinnya selesai, terus kalian jemur kainnya, udah kan? Terus mengenai jam kerja au pair itu dari Senin sampai Jumat, dan itu 7 jam per hari. Jadi kalau misalnya kalian mulainya jam 6 pagi, berarti jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Berarti jam 1 siang kalian harus sudah selesai.
Abis itu kalian bisa pergi kursus bahasa Jerman. Ih, ngapain lagi Kak kursus? Kan aku udah di Jerman, udah dapat sertifikatnya. Dekku, kalian harus kursus. Kenapa? Karena au pair di Jerman itu hanya 1 tahun. Jadi kalau kalian kursus lagi, misalnya GF kalian atau keluarga kalian itu mau menyekolahkan kalian sampai A2 atau tingkat B1, ini sertifikatnya kalian perlukan untuk kalian melanjutkan, misalnya mau Ausbildung atau kayak misalnya mau untuk melamar kerja, pokoknya untuk menyambung hidup lah. Nggak mungkin kan udah 1 tahun di Jerman kalian pulang gitu aja, nggak kan? Sampai sekarang aku nggak pernah dengar ada yang au pair yang baru 1 tahun di Jerman dia langsung pulang. Sampai saat ini aku nggak ada dengar. Pasti mereka mau melanjutkan hidup mereka di di Jerman ya, di Eropa. Bayangkan kalian hanya tamat SMA dari Indonesia, terus kalian satu kelas duduk sama orang-orang dari berbagai negara. Ada yang dari Rusia, ada yang dari Austria, ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika. Bayangkan. Terus Kak, au pair itu gratis ya? Enggak adekku sayangku, cinta mengkekku, enggak dek. Kenapa kakak bilang enggak gratis? Yang pertama, kalian itu pasti harus les bahasa Jerman. Di sini yang kubaca ya dek ya, kedutaan itu nggak mempatok kalian harus les di mana. Yang penting kalian, kalau kalian udah belajar bahasa Jerman, sekarang semua serba teknologi ya. Kalian bisa hanya buka YouTube, kalian tengok-tengok aja belajar bahasa Jerman, kalian bikin aja jadwal kalian. Pokoknya belajar dengan tekun, dari online juga bisa, dari hanya baca-baca YouTube juga bisa. Nggak mesti kalian harus pergi ke ke tempat kursus yang wah gitu, enggak. Kenapa dek? Karena les bahasa Jerman itu mahal. Jadi kakak sarankan kalau memang kalian nggak punya duit, nggak punya uang untuk membayar itu, buka aja YouTube, kalian pelajari. Kalian patokkan tiap hari itu misalnya 3 jam atau 4 jam per hari aja udah. Habis itu kalian tengok websitenya Goethe Institut, kalian pelajari kayak mana cara menyelesaikan. Karena di website Goethe Institut itu ada tertera contoh soal untuk ujian A1. Karena kalau kalian mau mendaftar au pair, kalian membutuhkan sertifikat A1. Nah di situ Goethe Institut udah membuat contoh soal untuk untuk ngambil sertifikat A1. Itu aja kalian putar-putar, itu aja yang kalian pelajari, pasti kalian dapat. Percayalah. Jadi nggak mesti kalian pergi ke tempat kursus yang terus ngekos, enggak lah dek, itu mahal dek. Ku bilang jujur itu mahal. Abis itu setelah kalian kursus, setelah kalian belajar, pastikan kalian mau ngambil sertifikat A1. Dan itu kalian harus ngambilnya ke Goethe Institut yang di Jakarta atau yang satu lagi di Bandung, tadi Surabaya aku kurang tahu. Kenapa mesti ke sana? Karena kedutaan Jerman yang di Jakarta itu hanya mempercayai sertifikat A1 dari Goethe Institut. Nah itu tadi yang kakak bilang, makanya nggak gratis. Karena kalau kalian mau ke Jakarta, pasti yang kalian pikirkan uang ngurus visanya, uang mau ujiannya, terus uang tiket pesawatnya, itu aja. Terus kak, tiket pesawat ke Jermannya kayak mana? Kita bayar sendiri juga. Nah, di sini sebagian besar au pair membayar tiket pesawat mereka sendiri ya. Tapi ada ku dengar beberapa kasus yang au pair yang benar-benar nggak punya uang, tapi dia udah bertekad kali mau melanjutkan sekolah atau melanjutkan hidup ke Jerman. Itu ada yang ku dengar dia minta tolong sama keluarga angkatnya untuk menduluankan tiket pesawat. Jadi nanti dipotong dari uang sakunya tiap bulan gitu. Dan sebagian keluarga angkat mau gitu loh, menyetujui gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kami yang bayar tiketnya, tapi nanti potong uang sakumu ya. Dan itu ada. Sebagian kalau kalian rezeki, nasib kalian baik, ya mudah-mudahan kalian dapat GF yang seperti itu. Jadi buat adik-adikku semua, memang kalian masih bingung mau melanjutkan kuliah atau enggak, mau cari kerja atau enggak, kalian mulai dari sekarang bisa nengok di Google apa itu au pair, kalian cari tahu lagi tentang au pair, terus kalian buka-buka YouTube kayak mana kalian pelajari. Karena kalau ngambil sertifikat A1 itu basicnya ya, kayak mana kalian memperkenalkan diri, terus kayak mana mau mau belanja, kayak seperti percakapan sehari-hari gitu. Jadi itu pasti aku percaya kalau misalnya kalau kalian udah memang ada niat, kalian buka aja YouTube, kalian tengok itu tiap hari, tiap menit, tiap detik, itu aja yang kalian ulang-ulang pasti dapat. Kalau memang udah ada niat ya. Nah gitu ya Dik, tetap semangat buat kalian yang masih di bangku SMA, yang lagi galau-galau mau melanjutkan kemana. Oke teman-teman semua, sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih buat udah menonton. Aku minta tolong sama kalian, jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan juga di subscribe please. Share buat sama teman-teman kalian semua. Makasih ya, bye.